siap untuk babak kedua. Ya, inilah dia, kita kembali lagi menuju ke Stadion Gajayana Malang untuk menyaksikan babak kedua Super Big Match. Dan babak kedua telah dimulai. Kali ini tim Persema Malang berada di sebelah kanan layar kaca Anda dan Persik Kediri berada di sebelah kiri layar kaca Anda. Kali para pemain dari Persema yang melakukan inisiatif tekanan terlebih dahulu. Belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Daniel Rukito maupun Rohanda di babak kedua ini. Ya, sejauh ini kita memang belum mendapatkan kabar soal apakah ada pergantian pemain dari kubu kedua tim. Dodit kali ini kepada Abdi. Ada Errol yang menutup. Ronald Fagundes kali ini. Danilo. Lebih dekat kepada Bustomi. Nurul Huda kembali memainkan tempo cepat dan Treginas anak-anak Laskar Kenaro pelanggaran. Yang kita lihat pemain Brasil ini di mana-mana dia ada, di mana-mana dia sangat mobilitas. Sekarang dapat tendangan bebas sangat bagus untuk peluang untuk Persema Malang. Dan memberikan gantungan harapan pada seorang Benicio sebetulnya juga satu hal yang salah yang dilakukan oleh anak Persema Malang. Karena begitu Benicio dimatikan, Ya, mereka tidak lagi memiliki maestro yang... Kita lihat ada Budi Sudarsono. Ya, Budi Sudarsono masuk menggantikan Berta Yuwana. Akankah ini menandakan tekanan-tekanan dari Persik Kediri diharapkan dari seorang Budi Sudarsono dengan aksi drive-nya yang terkenal sangat licin. Sudah dilakukan sundulan kali ini. Masih belum membahayakan. Abdi duel dia dengan Danilo. Cukup keras hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak Malang atau juga Persema terhadap lapangan tengah dari Persik. Kita lihat dorongan dari Abdi seharusnya adalah tendangan bebas untuk Persik Kediri. Cukup mengimbangi. Mereka tahu mereka kalah dari skill, tapi mereka mengimbanginya dengan semangat dan juga permainan yang cukup keras dan juga ketat yang dilakukan oleh anak-anak lapangan tengah dari Persema Malang. Camry, Fala Johnson menutup pergerakan dari M. Camry. Memang kita lihat inisiatif dari Persema Malang dengan kecepatan, dengan disiplin. Mereka kehilangan cepat bola, tapi semua lari, semua stamina sangat bagus. Benicio akan melakukan sepak pojok. Benicio. Hampir tadi bola dimanfaatkan oleh Reyes. Kembali sepak pojok kali ini. Sergio Fernandes. Kawar ketat dia oleh Peter Lipedi. Reyes datang membantu. Arianto. Camry dan juga Nurul Huda. Dua bek sayap dengan dua ikatan kepala yang sama. Nurul Huda. Sayang satu kerjasama yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana tadi Reyes. Cukup punya inisiatif El Capitano Persema ini, Reyes. Memilih meninggalkan pos ketika mereka memiliki satu peluang yang dinilai lumayan terbuka. Gonzales kali ini sudah ditandemkan dengan duet sejatinya Budi Kileng Sudarsono. Memang duel yang sangat ideal karena karakteristik dua-duanya beda. Satu central attacking que adalah Cristian González dengan satu gerakan dribbling dari Budi Sudarsono. Ya. Budi Sudarsono sudah masuk di babak kedua ini. Kembali anak-anak Malang. Laskar Kenaro terus memberikan tekanan demi tekanan. Cukup merepotkan barisan pertahanan dari Kediri. Tanpa kompromi dibuang saja tadi oleh Aris Indarto. Cukup
Trengginas dan sporadis tekanan-tekanan anak-anak Malang kali ini. Masih ada Fala Johnson yang menghalau. Satu tendangan salto tadi dilakukan oleh Sergio. Ada statistik yang berbanding terbalik dari laga kedua tim. Karena kita tahu bahwa rekor pertemuan kedua tim, Persema Malang memiliki rekor yang buruk setiap mereka berjumpa dengan Persik Kediri. Tetapi mereka juga memiliki rekor kandang yang bagus. Mereka hanya baru bisa sekali dikalahkan di Gajayana ini, dan kita melihat rekor yang kontradiktif ini benar-benar bisa diukur dari bagaimana penampilan mereka bisa konsisten sepanjang permainan pada babak kedua ini. Dan mereka pun sudah melakukan 2 kali pertandingan di putaran kedua ini dengan hasil 1 kali menang dan 1 kali seri. Peluang kali ini Budi tadi kita lihat dengan aksinya harus dihalau oleh Reyes. Meliuk-liuk seperti ular. Danilo dilakukan oleh Budi, hanya menghasilkan tendangan gawang, dan kita lihat gawang Anis masih tergeletak. Sepak pojok yang dilakukan oleh Budi, jatuh yang cukup keras tadi Anis. Ya, peluang gol dari Persema Malang, tapi siapa lagi dari Christian Gonzalez. Selalu kalau di depan gawang, dia sangat utama. Christian Gonzalez yang hampir mencetak gol di putaran kedua ini ketika mereka bermain sendiri Persikota dan juga ketika mereka mengalahkan PSSB. Dan walaupun mereka dikalahkan oleh PSMS dengan skor 6-1, Christian Gonzalez masih dapat mencetak gol. Satu pemain paling produktif, juga memiliki kontribusi yang besar buat Macan Putih Persik Kediri. Dodit, M. Kamri kali ini. Bustomi, data rupanya. Kejar oleh Benicio. Nurul Huda, masih Nurul Huda. Saat kerjasama cukup baik dari anak-anak Persema Malang, masih dapat dibaca pergerakannya oleh Errol Iba. Kali ini Danilo Fernandes dan Fernando. Halau tadi meninggalkan lapangan permainan, umpan panjang ini ditujukan kepada Sergio. Dan saya lihat barisan belakang dari Persik Kediri sangat efektif, sangat konsentrasi full. Mereka serangan dari Persema Malang selalu terkontrol, selalu di posisi yang tepat. Danilo, Sergio dengan Dodit, kerjasama kali ini. Benicio pada Nurul Huda, terus memberikan tekanan anak-anak Laskar Kenarok ini. Masih Nurul Huda, duel dia dengan Errol Iba. Luar biasa duel pemain senior dan pemain junior ini. Tarik menarik Errol dengan Nurul Huda. Buang saja tadi Kusnul Yuli. Tidak menurunkan tempo permainan anak-anak Laskar Kenarok. Tetap tinggi tempo yang dikembangkan oleh kedua tim. Masuki nyaris menit ke-10 di babak kedua ini. Errol Iba jauh kepada Budi, masih Budi. Abdi, oh, pelanggaran jelas terlihat hampir hanya beberapa sentimeter dari kotak penalti Persik Kediri. Pelanggaran tadi oleh Errol Iba terhadap Sergio. Kita lihat bagaimana Sergio Fernandes terkait kakinya. Dan saya juga melihat tidak begitu keras pelanggaran dari Errol Iba. Tetapi memang
dengan posisi yang tidak begitu seimbang, kaki Sergio Fernandes terkait dan terguling, dan untung sedikit di luar area penalti hanya memberikan free kick buat Persema Malang. Saya lihat dari Iva juga memang foul yang diperlukan untuk tim karena masuk kotak penalti Sergio Fernandes sangat bahaya Ya. untuk Persik Kediri. Siapa ini? Benicio? Benicio, Nurul Huda dan M. Kamri berada di depan bola dan seperti Benicio akan mengambil tendangan bebas ini. Akankah Benicio masih membentur pagar dari Macan Putih? Satu tendangan kali ini. Ya, Hasbro sepertinya diberikan wasit Aldo Rinengo, penalti buat Laskar Kenarok, dan kali ini para pemain dari Kediri bisa berdiskusi. Mereka diskusi karena mereka bilang foul dari Raul Reyes, dia mendorong pemain belakang dari Persik Kediri. Kapten Haryanto masih terus memberikan argumennya terhadap Aldo Rinengo. Begitu juga Gonzales. Kita lihat cukup reaktif anak-anak Persik Kediri untuk keputusan penalti dari wasit Alil Rinengo. Dan posisi wasit sangat-sangat dekat dengan kejadian pada saat itu. Ini dia. Terkena bola Peter Lipede. Ya, Memang handball. ya, memang handball. Ya, memang handball. Jelas kita lihat. Posisi dari wasit juga sangat tepat nih. Betul, sangat dekat dan melihat, saya pikir melihat dengan jelas situasi itu. Rohanda. Sergio Fernandes. Digoda dia oleh Wahyudi. Salah satu cywar menjelang tendangan penalti yang akan dilakukan oleh Sergio Fernandes. Akankah Sergio Fernandes merubah kedudukan? Pemain kelahiran 16 Maret 1985 ini. Masih bicara dari pemain Persik Kediri, dari Fernando, mereka Danilo Fernando. terima. Masih belum bisa menerima keputusan wasit Alil Rinengo. Danilo geleng-geleng kepala dia. Kita lihat Sergio Fernandes. Gol! Mereka sangat tenang pada eksekusi penalti dengan pengalaman luar biasa. Aksi selebrasi dari Reyes dan Sergio Fernandes. Penalti dari Sergio Fernandes merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Laskar Kenarok di Stadion GJN Malang malam hari ini. Sebuah eksekusi yang sangat sempurna saya pikir. Menipu pergerakan atau reaksi penyelamatan dari penjaga gawang Wahyudi. Bergerak ke kiri dan bola bersarang di pojok kanan gawang Persik Kediri ini. Tenang, dingin, dan saya melihat bahwa eksekusi penalti 99% selalu berbuah dengan gol. Ya. Ini nggak jauh dari itu, dia sangat tipu goalkeeper dari Persik Kediri. Ya. Penalti berkelas dari Sergio Fernandes merubah kedudukan di menit ke-57 ini. Dan Danilo mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Alil Rinengo. Ini adalah kartu kuning untuk sikap protes yang dinilai berlebihan oleh Alil Rinengo ketika ada keputusan penalti tadi. Kembali pertandingan akan dilanjutkan. Untuk sementara ini Persema Laskar Kenarok unggul atas tamunya Persik Kediri. Danilo kali ini. Kusnul. Skor 1-0 ini yang sepertinya akan membuat pertandingan akan lebih berlangsung menarik dan keras tentunya. Mudah-mudahan wasit bisa kontrol situasi ini karena emosi dari Persik Kediri mulai agak panas-panas ini. Ya, atmosfernya lebih panas memang. Ini kita lihat foul dari Kusnul Juli langsung ke badan Widi. dari Widi. Lihat seharusnya dia dapat kartu kuning karena dia gak lihat bola sama sekali. Kamri yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Sergio cukup baik dia. Kontribusi Sergio Fernandes sangat bagus. Dia umpan bola dengan posisi di belakang sangat bagus, sangat stylish. Sangat instinktif. Sanchez, satu umpan yang indah buat saya.
Aris Indarto memotong pergerakan dari Abdi. Aris Indarto dia kita lihat situasi dia gak lihat bola langsung ke badan dari Abdi. Tepat wasit saya pikir untuk anak-anak Persik Kediri harusnya terkontrol emosi karena mereka dalam keadaan tertinggal. ya benar. Satu pelanggaran yang juga jelas tadi dari Aris Indarto dan pantas mendapatkan free kick untuk Persema Malang. M. Kamri kali ini akan melakukan Bola mati lagi. M. Kamri kali ini potong saja oleh Wahyudi. Apa yang terjadi? Ya, Dodit sepertinya yang tergeletak. Masih meringis kesakitan Dodit memegangi pinggulnya. Dodit menerima perawatan dari tim medis. Kita lihat bagaimana free kick yang dilakukan oleh M. Kamri. Ya. Dan terjatuh Dodit. tidak tertangkap dengan mata telanjang wasit tadi. Ali Rinengo, wasit Semarang ini menjadi pengadil dalam pertandingan duel Jawa Timur dalam wilayah Barat. Budi Sudarsono yang dituju, ada Reyes. Sapu tadi oleh Rustanto tapi masih berada di jatuh pertahanan. Kali ini Danilo. Kita lihat apa yang terjadi. Bukan pelanggaran, masih Danilo. Sapu saja bola. Kali ini Haryanto. Lebar dia kepada Fala Johnson. Masih Haryanto. Umpan panjang tujukan kepada Budi Sudarsono. Pelanggaran tadi Budi Sudarsono terhadap Rustanto. Ya, siku dari Budi Sudarsono tanpa dia pegang bola. Ya. Meski juga ada kesan tidak sengaja di situ. Ya. Rustanto. Kita lihat Rustanto pemain yang membela Persik Kediri pada tahun kemarin. Ya. Ya, dia sangat disiplin di lini belakang Persema Malang. Anis. Bukan tendangan pelanggaran tadi, tendangan bebas. Sergio. Kita lihat apa yang terjadi. Dodit sepertinya harus menerima kartu kuning. Bagaimana Ali Rinengo cukup tegas memanggil Dodit dan juga memberikan pengertian kepada Dodit dan juga Aris Indarto. Apa yang terjadi? Ya, ada kesan kesengajaan Aris Indarto menanti bagaimana. Ya, kita lihat dia tunggu pemain dari Persema Malang Dodit. itu benar ya. Dan Ariel Rinengo menyodorkan kartu kuning untuk dua nama itu. Kita lihat bagaimana ekspresi dari ofisial Persik Kediri. Terutama Coach Daniel Rukito. Ya, untuk sikap yang kurang bagus tadi dari Aris Indarto. Saya pikir Daniel Rukito harus minta kesabaran, agak tenang dari Persik Kediri karena mereka sangat emosi. Ya. Sergio kali ini kembali pelanggaran. Dua pemain dari Persema Malang terkapar, Dodit dan juga Sergio. Inilah dia Fala Johnson dan Peter Lipere. Cukup keras big match ini berlangsung setelah gol penalti dari Sergio Fernandez.
kita lihat kontribusi dari Sergio Fernandes. Di semua lini dia kontrol bola, dia ini foul dari Peter, tapi sangat pintar saya pikir juga defend dari Sergio Fernandes karena gak ada foul dari Peter. Dan menjadi bagus karena duel. Ya, ini juga agak menarik bagaimana Wahyudi penjaga gawang Persik Kediri yang mendapatkan kartu. juga didera dengan kartu kuning. Belum ada keputusan apa-apa untuk bagaimana Peter Lipede tadi menghentikan gerakan penetrasi dari Benicio, Sergio Fernandes. Dan saya juga punya satu catatan bagaimana tegasnya wasit Alil Rinengo mencermati dari beberapa benturan-benturan keras yang diperagakan oleh para pemain dari kubu kedua tim, dan sama sekali tidak bergeming dengan apapun reaksi protes. Harus ditandu keluar sepertinya Sergio. Inilah dia Christian Gonzalez. El Loco yang masih menanti gol dalam laga kedua tim malam ini. Alil Rinengo. Bustomi akan mengambil tendangan bebas ini. Tendangan langsung Bustomi masih berada di atas gawang dari Wahyudi. Sangat keras tapi kurang jaguran. Ronald Fagundes kali ini mencoba bangun serangan, memberikan umpan-umpan terukur tentunya kepada Gonzalez ataupun Budi. Gonzalez yang dituju tadi. Marianto, Fala Johnson. Marianto kembali. Umpan panjang kembali dilakukan oleh para pemain Persik Kediri kepada Gonzalez ataupun Budi Sudarsono. Agak sedikit mengherankan Fagundes, Haryanto bermain terlalu ke dalam, Ya. kurang agresif dalam memberikan tekanan ketika mereka melakukan setup serangan. Alseni Jawara disiapkan oleh Rohanda untuk masuk di babak kedua ini. Kembali kartu kuning dikeluarkan oleh Alil Rinengo kali ini kepada Rustanto. 5 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Alil Rinengo. Ini peluang sangat bagus untuk Persik Kediri karena kita tahu ada berapa gelandang dari Persik Kediri yang eksekutor tendangan bebas luar biasa. TM-TM lambat terlihat bagaimana pelanggaran Rustanto terhadap Danilo Fernando. Kita lihat Christian Gonzalez, Ronald Fagundes, Danilo Fernando di depan bola untuk bisa ejecusi. Alil Rinengo. Sudah ada pergantian untuk Persema Malang. Iya. Striker baru di Jawara yang ganti Dodi Fitri. Jawara bekas pemain Pelita Jaya Purwakarta masuk peran kedua ini. Satu tendangan hampir saja di atas gawang Anisha. Tendangan dari Ronald Fagundes atau Gonzalez hanya berada setengah meter di atas gawang dari Anisha. Tendangan yang melengkung yang dilakukan oleh Gonzalez. Pelanggaran tadi Jawara. Saya pikir masuk Jawara sangat tepat karena Dodi udah dapat kartu kuning, dia lagi berperan, lagi habis-habisan babak pertama. Saya pikir sangat tepat pengganti dari Rohanda. Ya, dan dalam keadaan emosi yang juga sudah sulit dikontrol dari Dodit, memainkan Diawara juga pilihan yang bagus buat Rohanda. Ya, kali ini Kusnul Yuli skrimnya terjadi. Wah, Hampir saja pelanggaran terjadi. Terjadi scrimmage di depan gawang Anisha. Christian Gonzalez melakukan pelanggaran tadi terhadap Reyes. Saya pikir keputusan tidak tepat dari goalkeeper dari Persema Malang karena dia keluar dengan tidak terlalu sure untuk Persema Malang. Meninggalkan gawang Anisha tadi. dan juga sebuah keberanian dari Reyes melakukan sundulan pada saat Gonzalez melakukan gerakan
bicycle kick tadi. Ini dia. Seperti menerpa kepala kapten sebelasan Reyes. Sudah bisa bangkit, kita lihat. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Anisha bagi Persema Laskar Kenaro Malang yang sebenarnya ini unggul jelang menit ke-70 atas Persik Kediri 1-0 lewat gol penalti dari Sergio Fernandes. Ari Sindarto mengawal bola, berikan kepada Wahyudi. Errol Ida atau Arianto, ada Benicio, palang ke dalam, tidak memberikan kesempatan lapangan tengah dari Persema Malang untuk memberikan ruang dan tentunya kesempatan untuk mengembangkan permainan bagi Ronald Fagundes, Arianto, dan juga Danilo Fernando. Jawara meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Fagundes kali ini satu serangan balik. Budi yang dituju dari ada Rustanto, bukan, dan mendapat pelanggaran oleh Jawara. Seni Jawara. Ini pelanggaran karena dia gak kontrol bola, cuma mendorong badan dari Lepede, kita lihat. Fagundes kepada Fernando. Fagundes kembali. Masih Fagundes, satu asis, satu tendangan mendatar Fagundes. Masih dapat diblok oleh Reyes. Sang Capitano adalah pilar utama dari Persema Malang dari lini belakang. Ronald Fagundes, pemain asal Uruguay. Arif. Apa yang terjadi? Stanto sepertinya tergeletak. Pegang kepalanya dia. Nilo Fernando. Kita lihat apa yang terjadi. Tabrakan antara Danilo dengan Rustanto. Lumayan keras, kita lihat benturan yang bermula dari sepak pojok ini. Oh, ternyata oleh Fala Johnson. Rustanto sudah berdiri dia. Bisa juga terjadi satu strategi dari Persema Malang untuk Memperlambat. lambat ya. Gonzales, Kamri, buang bola untuk tendangan fair play. Harus bersabar anak-anak Kediri untuk melakukan penekanan terhadap Malang. Ya, dan masih ada 18 menit ke depan untuk bisa menepiskan ketinggalan mereka. Oh, kembali lagi tadi satu benturan antara Haryanto dengan Alseni Jawara. Haryanto kembali. Budi terlepas dari kontrolnya Budi bola. Haryanto kembali. Apa yang terjadi? Semakin keras. Super big match antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Kita lihat siapakah yang berada. Bustomika. Ya, bagaimana tadi Bustomi mendapatkan sikut. Tapi kita lihat sikut dari Budi Suarso tanpa bola, udah jauh, reaksi gak begitu bagus dari Budi. Diperlukan ketegasan dari seorang Arlil Rinengo partai ini. Ya, karena kita tahu ada beberapa pelanggaran yang terjadi di luar titik bola dan kita melihat dalam situasi tertinggal 0-1 Persik Kediri dengan kapasitas sebagai tim juara bertahan
seharusnya lebih bisa melakukan kontrol permainan, kontrol emosi yang bagus. Kita lihat bagaimana. Ya, kita lihat situasi nggak begitu terkontrol dari anak-anak Kediri. Lebih tepat dari Budi Sudarsono karena harusnya dia lebih terkontrol pengalaman yang dia punya. Juga untuk bisa bikin gol harusnya mereka lebih sabar, lebih tenang. Fala Johnson, Kusnul Yuli, Budi. Satu peluang. Kita lihat tadi bagaimana peluang dari Gonzalez yang diberikan kepada Budi. Kembali terjadi pelanggaran. Kali ini Peter Lipede terhadap Sergio Fernandez. Jatuh Sergio Fernandez. Nurul Huda akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, kali ini ada Jawara. Wahyudi. Ada Fagundes, skill yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Fagundes sejauh ini. Panjang maksudnya kepada Danilo. Lebih dekat kepada Anisha. Kembali lagi terjadi benturan. Anisha masih tergeletak memegang tangan kanannya. Danilo mendorong Danilo Fernandez, pemain belakang dari Persema, menabrak kiper juga. Itu kelihatan emosi banget, seharusnya bisa terkontrol lihat. Dua kesalahan dalam interval waktu yang nyaris sama dari Danilo Fernando. Diperlukan kesabaran dan juga menahan emosi dari para pemain Kediri. Dan juga tentunya anak-anak Malang juga harus bisa menjaga stabilitas permainannya. Menjadikan duel ini menjadi duel yang penuh dengan aroma serang menyerang. Danilo tadi, Reyes, tempo masih hampir sama, belum terjadi penurunan tempo. Budi kali ini cukup baik, Budi sangat baik Budi kali ini. Pelanggaran hanya berapa senti saja dari kotak penalti. Aksi brilian dari Budi Sudarsono. Satu aksi individu yang bagus saya lihat. Gimana menyodorkan bola melewati kolong dari Widi Susanto. Dingin sekali. Ya ini aksi yang kita tunggu dari Budi Sudarsono, karena memang kecepatan dengan skill yang sangat bagus, mendapatkan satu peluang sangat bagus untuk Persib Kediri. Penetrasi Solo yang berani sekali, tipis di luar kotak penalti. Akankah Danilo Fernando, Christian Gonzalez atau Ronald Fagundes bisa memanfaatkan? Saya pikir posisi tepat untuk Ronald Fagundes kaki kiri dengan sangat akurat. Saya pikir posisi sangat tepat untuk Ronald Fagundes. Ya, meski juga Danilo Gonzalez bahkan juga Haryanto juga punya potensi yang nyaris sama seperti Fagundes. Alio Renengo terus memeriksa pagar dari Persema Malang. Kita lihat apakah yang akan terjadi dari Stadion Gajayana Malang ini. Akankah Persik mampu menyamakan kedudukan? Alan Paves disiapkan untuk menggantikan Abdi Gusti Wicaksono. Alan Paves, bernama lengkap Alan Antonio Paves. Pemain Chile ini belum membuktikan
untuk putaran kedua, kualitas dia. Ini peluang untuk dia bisa membantu Persema Malang. Cukup baik penampilan dari Abdi. Satu tendangan, hampir saja. Bagaimana peluang dari Ronald Fagundes, masih melenceng dari sebelah kanan gawang dari Anisya. Memang kita sudah tahu dari Ronald Fagundes sangat akurat, Ya. sangat bagus. Kita lihat sangat tipis. Nyaris terjaga akurasi dari tendangan kaki kiri Fagundes. Bahkan dulu saya juga pernah punya keinginan untuk menjuluki Fagundes sebagai dewa kaki kiri. Saking bagusnya, saking akuratifnya bola-bola yang dilayangkan lewat kaki kiri Ronald Fagundes ini. Terukur dan juga sangat akurat Betul. umpan-umpan yang dilakukannya. Kembali tekanan dari anak-anak Kediri kali ini. Buang saja bola tadi oleh Bustomi. Mencoba pola bertahan di sisa waktu ini anak-anak Persema Malang. Reyes, halau bola. Sergio gagal melewati Lipede. Offside. Asisten wasit telah mengangkat bendera mengatakan Christian Gonzalez berada dalam posisi offside. Benar-benar 10 menit terakhir yang menguji kesabaran tamu dari Kediri ini, Macan Putih Persik. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan sisa waktu ini untuk bisa menepiskan ketinggalan, bahkan boleh jadi membalikkan keadaan nantinya. Sepanjang mereka bisa melakukan permainan yang lebih terkontrol, lebih dingin, dan tidak terkesan emosional di sini. Benar, Bung, karena kita lihat di sini harus tunjukin kualitas Persik Kediri dengan kesabaran, dengan bisa imbangin kegalakan sampai sekarang. Kali ini Kostolioli coba menekan Ronald Fagundes, gagal dia. Bagaimana Bustomi membantu pertahanan. Alan Paves, pemain yang baru saja masuk ini, mencoba membangun serangan kali ini. Alan Paves, Benicio, kembali Benicio. Kerjasama dengan Alan Paves kali ini cukup berdirikan posisi. Peluang Arseni Diawara gagal. Kerjasama sangat luar biasa. Alan Paves mulai bergerak sangat tepat. Dia umpan ke Diawara di kotak penalti. Saya banget bola ke atas. Satu umpan tarik yang memanjakan tadi, tapi posisi Diawara juga sedikit lebih terlanjur ke depan tadi. Peluang dari Diawara lewat umpan Alan Antonio Paves belum bisa dimanfaatkan. Ini dia Diawara, Bustomi, Arianto, kontrolnya terlepas tadi. Kali ini kembali Paves melakukan tekanan. Kawal dia oleh Kostolioli. Ya, satu. Diawara kembali. Kerjasama satu tendangan masih berada di atas gawang dari Wahyudi. Kerjasama dari anak-anak Laskar Kenarok. Dan di balik semua itu saya juga melihat ada kesan kekurang percayaan diri dari Diawara. Dan posisi Diawara lumayan bagus dengan ruang tembak yang cukup terbuka. Ya, peluang dia harusnya Diawara yang ambil alih karena lihat di depan gawang dia harusnya tendangan dikasih bola over lagi ke Vinicio dengan kaki kiri bukan yang tepat. Apakah ini bicara soal naluri? Ya bisa juga karena kita tunggu dari pemain striker naluri gol. Ya. Benicio kali ini. Baik Benicio, pelanggaran oleh Fagundes. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Sanchez sejak kick off tadi, peran Benicio benar-benar sentral. Karena pemain mobilitas tinggi, kita lihat lagi dia kontrol bola, foul dari Ronald Fagundes. Fala Johnson, halo bola. Kanan kembali kali ini melalui M. Kamri. Ya, satu bola. Apa yang terjadi? Sergio Fernandes menerima bola dari M. Kamri. Kontribusi dari Sergio Fernandes kita udah lihat. Dia
sangat efektif, agresif. Kita lihat bola, dia kontrol dada. Mungkin ada sedikit gerakan gangguan tadi dari DPD dan saya juga memujikan bagaimana asis dari Camry juga sangat salon di sini. Ya, kita lihat tadi Menabrak. Iya. ada tabrakan yang terjadi. Ada tabrakan karena bola dari Sergio Fernando udah terkontrol, Iya. tabrakan dari belakang. Saya nggak tahu bagaimana posisi dari wasit kalau tepat. Umpan dari back kiri dari Persema Malang sangat matang. Budi Sudarsono mencari ruang di sisa waktu 5 menit ini. Wahyudi panjang kepada Kusnul, sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Keunggulan yang masih ditentukan dalam 5 menit terakhir ini. Jika ini memang berujung dengan kemenangan buat Persema, berarti ini menebalkan rekor bagus mereka di kandang sendiri. Dan juga memperkecil rekor mereka atas kekalahan dari Persik menjadi 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Ya, Kusnul kali ini bahaya dan masuk dari Kusnul Yuli. Gol luar biasa, luar biasa. Itu kan dengan kaki kiri, Kusnul dia tahu Yuri. bola di atas goalkeeper. pemain asal Malang. Dan saya pikir selain soal luar biasa juga di luar dugaan gol dari Kusnul Yuli, karena saya melihat tidak ada niat atau tidak ada maksud dari Kusnul Yuli untuk melesakkan bola langsung ke gawang Anissa. Lewat intelligence yang sangat tinggi, bagaimana Kusnul Yuli melihat Anis maju ke depan dan diloplah bola Iya. menjadi gol bagi Macan Putih Persik Kediri. Lima menit yang paling rawan dalam pertandingan benar-benar dibuktikan oleh Kusnul Yuli lewat lobnya yang membawa kedudukan menjadi 1-1. Kita melihat posisi penjaga gawang Anissa juga sedikit terlanjur maju tadi dan koordinasi di lini belakang Persema juga tidak begitu bagus. Ya, kesalahan dari goalkeeper, posisi kalau begitu tepat. Kusnul Yuli mencetak gol di menit ke-86 yang mengarahkan bola ke tiang jauh dari Anisha. Akan semakin menarik sisa waktu pertandingan ini. Alseni Jawara, masih Jawara. Nurul Huda. Alan Paves tadi yang dituju. Kembali tekanan kali ini. Reyes. Buang saja Aris Indarto. Ada sedikit ketidaktenangan dari Aris Indarto. Dan ini juga di ujung pertandingan, saat-saat yang rawan, yang juga memerlukan konsentrasi penuh. Jawara yang dituju. Benicio. Satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih terlalu jauh dari Nurul Huda. Belum bisa membahayakan gawang Wahyudi. Sangat spekulatif tadi Nurul Huda. Ya, seharusnya dia lebih tenang. Ya. Karena ada para kontrol bola, harusnya dia lebih tenang, lebih sabar. Wahyudi akan melakukan tendangan gawang bagi Macan Putih. Juara 2 kali Liga Indonesia. Alan Paves. Masih Alan Paves. Bustomi. Cukup baik kontrol dari Bustomi. Ya, tenang juga. Diawara. Masih Diawara. Widi. Alan Paves kali ini. Benicio melihat Nurul Huda berada di posisi kanan. Cukup sayang sekali umpan terlalu deras buat Nurul Huda. Terlalu tajam juga. Mungkin salah satunya kesalahan dari Vinicio karena dia umpan terlalu tajam. Harusnya ke kaki dari back dari Persema Malang. Christian Gonzalez. Hanya tersisa beberapa detik lagi waktu normal. Super Big Match Persema Malang menghadapi Persik Kediri dari Stadion Gajayana Malang yang akan segera berganti namanya menjadi Malang Olympic Garden. Sergio kali ini pelanggaran
Kita lihat bagaimana Sergio Lipede, kita lihat Peter Lipede seperti memang diberikan tugas khusus untuk memarking pergerakan Sergio Fernandes. Ini dia. Benicio kali ini sudah lakukan. Berhasil ditip oleh Wahyudi. Satu kontrol bola. Pelanggaran kali ini. Mungkin peluang terakhir untuk Persema Malang. Akankah kali ini bagaimana M. Kamri tadi? Sudah memasuki waktu tambahan kali ini. Peluang terakhir bagi tuan rumah Laskar Kenarok. 2 menit waktu tambahan yang diberikan. Akankah Laskar Kenarok mampu memenangkan duel Jawa Timur ini? Injury time yang mendebarkan tentu saja buat Persik Kediri. Pagar, Gonzales, Kusnul. Satu tendangan masih membentur pagar. Kembali satu tendangan. Terlalu jauh di atas gawang Wahyudi. Sisa waktu tendangan dari Ahmad Bustomi. Konsentrasi diperlukan di sisa waktu ini. Di saat pemain sudah mulai mengalami keletihan. Wahyudi akan melakukan tendangan gawang saja. Wahyudi. Memperpanjang rekor. Tidak terkalahkan. Dan hanya satu kali kalah bagi Persema. Tapi tentunya menjadikan satu hasil yang tidak baik. Karena hanya bisa meraih 1 poin dari big match ini. Bagi Laskar Kenarok apabila pertandingan berakhir dengan seri 1-1. Arseni Jawara. Benicio. Datang membantu tadi. Belum meninggalkan lapangan permainan. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sebentar lagi pertandingan akan segera berakhir. Duel Jawa Timur ini akankah berakhir 1-1? Ya, wasit Ali Rinengo telah meniup peluitnya menandakan pertandingan telah usai. Duel antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri berakhir dengan seri 1-1. Gol penalti dari Sergio Fernandes disamakan lewat 1 gol individual yang luar biasa dari Kusnul Yuli yang membuat hasil pertandingan ini menjadi 1-1. Ini dia Sergio Fernandes sang pencetak gol lewat